warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas kehadiran. Kabarnya semua? Baik, Bu. Kabar baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kabar baik. Baik, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah meluangkan waktu secara sukarela untuk menghadiri kegiatan ini, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul meskipun secara online dalam keadaan sehat. Karena mengingat masa ini harus masih melakukan berbagai kegiatan secara daring karena masih ada COVID-19. Tapi semoga saja kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya. Ya, amin. Amin. Oke, sebelum melaksanakan konseling hari ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih nama-nama dari teman-teman kita nih, adik-adik sekalian. Perkenalkan terlebih dahulu dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, sebagai konselor dan sebagai guru BK kalian. Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, perkenalkan teman-teman semua. Nama saya Fitria Dinda Saputri, boleh dipanggil Dinda. Saya dari kelas 11 IPS 2. Oke, Ria Dinda dari kelas 11 IPS 2. Oke, selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Husnul Adawiyah dari 11 IPA 1. Husnul Adawiyah dari 11 IPA 1. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Sartika dari kelas 11 IPA 2. Sartika 11 IPA 2. Selanjutnya. Saya, Bu. Ya. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari kelas 12 IPS 2. Siti Aisyah dari IPS 2. Selanjutnya. Saya, Bu. Indri Fitriani dari kelas 11 IPA 2. Indri Fitriani dari 11 IPA 2. Salam kenal semuanya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, adik-adik semua, kalian udah pada tahu belum nih? Kalian tujuannya kalian berkumpul diadakan seperti ini apa? Belum tahu, Bu, kurang tahu. Nggak tahu, Bu. Belum tahu. Oke, jadi tujuannya kalian kumpulkan seperti ini secara virtual karena kalian akan melaksanakan konseling, di mana konseling ini adalah konseling kelompok, di mana permasalahan kalian ini adalah hampir semuanya sama persis permasalahan kalian, cuman dampaknya aja yang berbeda. Oke, adik-adik sekalian, sebelum melaksanakan konseling konseling kelompok hari ini, ada baiknya kita memberikan nama kelompok dulu nih untuk kelompok kita. Kira-kira ada nggak dari adik-adik sekalian yang ingin memberikan nama yang baik untuk kelompok kita? Ya, silakan. Ya, nama yang baik. Sarjana, Bu. Dari saya. Nah, gimana teman-teman yang lain, adik-adik sekalian yang lain? Pada Setuju, sepakat? Bu. Kalau nama Setuju. kelompok kita ada nama calon sarjana? Setuju. Setuju, Bu. Ibu. Oke. Ini pada setuju ya. Oke, sebelum kita melaksanakan konseling, Ibu ingin bertanya dulu nih pada kalian semua. Sebelumnya kalian udah pernah melaksanakan konseling apa belum?
Belum, Bu. Nah, Bu. Belum pernah? Belum Iya, pernah. pernah, Ibu. Oke, baik. Jadi, Ibu jelaskan sedikit mengenai BK itu apa ya? Jadi, konseling itu merupakan proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli. Nah, di sini saya sebagai konselor dan kalian semua ada sebagai konseli. Jadi, kalian tidak perlu takut, tidak perlu sungkan untuk menceritakan permasalahan kalian kepada ibu ya. Dan di dalam konseling ini dilandasi oleh asas-asas seperti asas kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, dan banyak asas lainnya. Dan yang perlu kalian tahu di sini, ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian nggak usah sungkan untuk ngobrol permasalahan kalian, karena ibu bisa menjaga rahasia kalian. Selanjutnya, konseling kita ini dilandasi dengan waktu. Yakni sekitar 30 menit ke depan, dan ketika masalah kalian ini belum terselesaikan, maka kita bisa membuat pertemuan selanjutnya. Sampai di sini kalian mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke. Jadi di sini kan kalian nih punya permasalahan yang hampir serupa semuanya. Boleh Ibu tahu, coba kalian ceritakan permasalahan kalian, kan serupa nih dampak-dampak atau penyebab dari permasalahan kalian masing-masing. Saya, Bu. Oke, Fitria Dinda, silakan. Iya, Bu. Jadi kan karena pembelajaran saat ini daring, jadi banyak materi yang saya tidak paham. Nah, Ya. itu tuh membuat saya stres kalau misalnya ada tugas, sehingga saya tuh selalu bergadang buat selesaikan tugas. Akhirnya pola tidur saya itu menjadi tidak baik. Seperti itu dampaknya. Oke, jadi itu penyebab dan dampak dari permasalahan Fitria Dinda sekarang rasakan. Oke, yang lain gimana? Saya, Bu. Ya, Farida, silakan. Kalau saya kan, Bu, yang pertama itu kan saya mengikuti banyak organisasi nih. Nah, terus tugas-tugas yang diberikan dari sekolah juga banyak, Bu. Jadi, saya itu susah sekali untuk memanajemen itu. Nah, di lain sisi, saya ini juga orangnya kuat bermain handphone. Kalau misalnya nonton, tapi nonton itu kayak nonton TikTok, buka WhatsApp gitu kan, Bu. Nah, terus waktu saya itu ketika pulang dari organisasi, selesai kayak misalnya rapat-rapat gitu kan. Nah, itu bukannya saya ada niat untuk mengerjakan tugas, malah tuh saya tuh tidak ada niat gitu, nah, Bu, sama sekali untuk mengerjakan tugas, malahan lebih dominan untuk bermain handphone, Bu. Nah, sampai saya itu begadang, Bu, sampai misalnya sampai subuh gitu kan bermain handphone. Jadi saya tuh kurang tidur, terus tugas-tugas juga belum terselesaikan gitu, Bu. Oke, jadi seperti itu. Dan yang lain? Saya, Bu. Ya. Jadi, Bu, permasalahan saya itu apabila guru mengasih tugas tuh, Bu, kan tugasnya tuh banyak, jadi saya tuh bingung, Bu, mau kerjakan yang mana dulu. Terus belum lagi saya itu kan, Bu, ada ikut ekstrakurikuler juga, waktunya itu juga sore. Terus tuh, Bu, saya tuh kadang kepikiran terus, Bu, sama tugas saya, sampai saya kadang terbawa mimpi. Saya juga kayak kurang tidur juga, Bu, karena tugas itu. Oh, jadi oke, yang lain lagi? Saya, Bu. Ya, Indri. Ya, jadi selama daring, Bu, saya sambil kerja, Bu. Sambil kerja, terus waktu saya di rumah tuh sedikit lah. Nah, terus tugas kan numpuk nih.
Jadi saya kayak kewalahan tuh, Bu, bingung mau ngerjain tugas tuh yang mana duluan. Nah, ujung-ujungnya saya kayak bingung kan, Bu, mau kerjakan yang mana. Jadi kurang lebih seperti teman-teman yang lain, saya kadang begadang lah juga, Bu, buat ngerjain tugas tuh. Cuman uh, ya tetaplah saya bingung, terus ujung-ujungnya saya begadang kayak gitu. Oke, yang lain? Saya, Bu, Hah? Ya, silakan Husnul. sama seperti teman yang lainnya, Bu, tugas saya juga agak terbengkalai ya, gara-gara saya saya capek kerjakan tugas, kayak disampingkan dulu lah tugas itu. Baik semuanya, Ibu sudah mendengarkan permasalahan kalian, penyebab dan dampak dari permasalahan kalian ini. Menurut kalian nih gimana nih, permasalahan kan semua kalian ini pada beda-beda semua penyebab dan dampaknya. Menurut kalian masalah siapa sih yang kita harus selesaikan, harus diangkat? Masalahnya siapa? Mohon maaf Ibu, sepertinya penyebab dari masalah kami itu hampir sama saja, Bu. Oh iya, hampir serupa ya kalian. Ini kalian berusaha untuk memanajemen waktu selama pembelajaran daring. Baik, semuanya Ibu sudah paham permasalahan kalian dan Ibu sangat senang karena kalian menceritakan semuanya sama Ibu. Ini kalian semua belum bisa manajemen waktu atau mengatur waktu kalian sehingga tugas-tugas sekolahnya pada menumpuk semua. Jadi di sini Ibu mempunyai cerita dan dari cerita ini kalian mendengarkannya dengan seksama dan dari cerita ini kalian bisa menarik sebuah kesimpulan bagaimana seharusnya kalian mengatasi permasalahan yang kalian alami sekarang. Baik, Bu, kami siap mendengarkan. Baik, Bu. Oke, Ibu akan bercerita ya, kalian dengarkan dengan seksama ya cerita dari Ibu. Baik, Bu. Di suatu desa hiduplah seorang perempuan yang masih sangat muda. Dia hidup bersama ibunya. Nah, mereka ini adalah keluarga yang miskin. Nah, si gadis ini bersekolah di kota yang sangat jauh dari desanya atau dari rumahnya. Namun, sejak ibunya jatuh sakit, ia menjadi stres dan ia memikirkan demi membeli obat dan mencari makan, maka si gadis ini harus menggantikan ibunya sebagai penjual gorengan keliling. Sambil dirinya bersekolah, ia mengatur waktunya, ia berjualan keliling sambil bersekolah. Ia mengatur waktunya dengan membuat jadwal dan menulis jadwal aktivitasnya setiap hari. Ia bangun, sholat, dan lanjut memasakkan sarapan. Ya, setelah itu, ia ke sekolah sepagi mungkin, agar ia tidak terlambat. Dan di siang hari, ia harus membuatkan makan siang hari untuk ibunya dan dirinya. Kemudian itu, ia lanjut untuk berkeliling jualan. Setelah dari jualan, ia pulang ke rumah untuk memasak makanan untuk malam hari. Dan setelah makan, ia langsung mengerjakan tugas-tugasnya dan belajar. Namun, walaupun ia memiliki waktu yang padat karena bekerja, tapi ia selalu mendapatkan peringkat pertama karena ia mampu mengatur waktunya dengan sangat baik. Sehingga ia disiplin sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lebih dari itu, kerjaannya bisa selesai. Oke, dari
cerita yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian bisa menyimpulkan bagaimana si anak gadis ini menyelesaikan permasalahannya? Salah satu perwakilan dari kalian, apakah kalian bisa menyimpulkan siapa nih? Saya, Bu. Oke, Fitria Dinda. Baik, jadi berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan, si anak untuk mengatasi kegiatan sehari-harinya, ia membuat jadwal kegiatan per hari, seperti kapan dia berangkat sekolah dan juga kapan dia membantu ibunya. Dan juga anak ini mengisi waktunya dengan hal-hal positif dan bermanfaat seperti membantu berjualan. Dan menurut saya, untuk mengatasi stres, kita juga perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, boleh olahraga, refreshing atau hal-hal lainnya. Oke, Ibu ingin bertanya lagi dari cerita yang Ibu sampaikan tadi. Ada nggak tindakan yang bisa kalian dapatkan, kalian lakukan setelah mendengar cerita Ibu tadi? Dari kalian, tindakan apa nih untuk kedepannya? Saya, Bu. Ya, Aisyah, silakan. Setelah saya mendengar cerita yang Ibu ceritakan tadi, saya termotivasi untuk membuat jadwal keseharian saya, dari bangun tidur ke tidur lagi. Pokoknya saya tuh akan membuat jadwal keseharian saya, dari mengerjakan tugas seperti itu, Bu, supaya tugas saya itu tidak terbengkalai lagi, supaya saya bisa lebih bertanggung jawab lagi dengan tugas saya, dan saya bisa mengatasi stres saya itu, Bu. Oke, sepertinya kalian semua udah bisa nih kan cara mengatasi permasalahan yang sedang kalian alami sekarang. Ya, Bu. Baiklah, dari kegiatan konseling kira-kira apa yang kalian dapatkan dalam kegiatan konseling? Ya, silakan, Dinda. Jadi untuk menghindari stres belajar akibat tidak bisa memanajemen waktu, alangkah baiknya untuk menghindarinya kita itu mempersiapkan jadwal harian atau daily planner, seperti jam berapa kita melakukan kegiatan, jam berapa kita bangun, jam berapa kita tidur. Itu harus dijadwalkan agar hidup kita lebih teratur. Dan juga kalau kita udah stres, ya mungkin alangkah baiknya kita istirahat sebentar, merilekskan diri agar tidak terlalu membebankan pikiran. Mungkin itu yang saya dapatkan dari konseling hari ini, Bu. Yang lain gimana? Ada yang dapat lagi apa yang dapatkan dari kegiatan konseling ini? Kurang lebih sama seperti Dinda, Bu. Jadi kedepannya saya juga mau membuat jadwal keseharian saya. Terus dari cerita yang Ibu ceritakan tadi, saya juga lebih termotivasi lah, Bu. Karena si anak itu kan sibuk banget, tapi dia tetap bisa manajemen waktunya. Apalagi yang kita cuma memang ada kegiatan tapi nggak sesibuk dia. Oke, baiklah. Mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Mungkin kita akan melakukan pertemuan lagi. Kira-kira kapan ya kalian bisa? Minggu depan, Bu. Minggu depan mungkin, Minggu Bu, depan. seperti hari kayak Baiklah, gini. kita semua akan ketemu lagi minggu depan. Baiklah, semoga kegiatan ini bisa bermanfaat dan dapat membantu masalah yang kalian alami sekarang. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.
menutup konselingnya lebih dahulu ya. Terima kasih kepada adik-adik sekalian karena sudah menyempatkan waktu untuk melakukan konseling kelompok hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.